Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat, silakan. Sudah. Oke, kita mulai ya. Baik. Selamat siang Bapak-bapak dan teman-teman dan dokter-dokter. Kami akan mempresentasikan hasil review paper kami yang hanya dibuat dalam waktu 1 minggu dengan anggota yang sama sekali belum pernah melakukan review paper sebelumnya. Dan kami cukup otodidak dalam membuat ini, jadi semoga kami tetap memberikan yang terbaik dari yang kami bisa. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah background-nya dulu. Oh iya, sorry. Sebelumnya judul kami itu adalah Clinical Outcomes Comparison between Mitral Valve Replacement with Recent Mechanical and Bioprosthetic Valves in Rheumatic Heart Disease Patients. Oke, kalau misalnya dari background-nya sendiri, kita bisa ngelihat kenapa sih diambil temanya itu adalah rheumatic heart disease. Pertama-tama, rheumatic heart disease itu masih ditemukan endemik pada beberapa negara low to middle income countries. Di antaranya juga Indonesia, sebelumnya juga sudah sempat dijelaskan oleh Dr. Renan bahwa Indonesia sendiri salah satu penyakit pada katup jantungnya itu terbesar disebabkan oleh rheumatic heart disease, seperti itu. Dan rheumatic heart disease secara patogenesis sendiri memang perkembangannya itu merusak katup-katup jantung. Dan yang paling umum ditemukan mengalami kerusakan paling besar itu adalah mitral valve. Seperti itu. Nah, saat ini itu diperkirakan ada sekitar 33 juta kasus rheumatic heart disease di dunia. Sementara ada pula 80 juta kasus di mana rheumatic heart disease-nya ini asimptomatik. Jadi orang-orang mungkin tidak mengalami stroke atau atrial fibrillation atau gangguan jantung lainnya, tapi sebenarnya jantungnya itu sudah mengalami progresivitas akibat rheumatic heart disease. Dan rheumatic heart disease ini sendiri umumnya lebih banyak ditemukan pada wanita dan juga orang-orang usia muda, terutama anak-anak. Jumlah kematian per tahunnya itu sampai saat ini masih 275.000 secara global. Ya, oke. Untuk treatment-nya sendiri itu ada repair dan replacement. Tetapi pada review kami akan lebih banyak dibahas tentang replacement. Mengapa? Karena replacement itu sebenarnya diharapkan bisa memberikan hasil perbaikan pada mitral valve yang rusak dengan jangka yang lebih panjang. Artinya dia tidak mengalami kerusakan berulang seperti itu walaupun sudah diperbaiki. Nah, replacement-nya sendiri terdiri dari 2 artificial valve yang sejauh ini digunakan di dunia klinis, yaitu mechanical dan bioprosthetic. Dari review ini kami ingin menyampaikan perbandingan clinical outcomes dari implementasi mechanical dan bioprosthetic valve. Oke, lanjut. Oke, berikutnya saya ingin menceritakan sedikit tentang mechanical valve. Nah, ini mechanical valve itu ada 3 jenisnya. Yang sering umum dipakai itu ada ball cage, tilting disc, sama billy flat. Nah, kenapa sih orang itu memakai mechanical valve? Karena ada advantage-nya. Advantage-nya itu adalah pada mechanical valve ini dia itu jangka panjang, dia itu durable banget dan nggak ada risiko terhadap degeneration, beda sama bioprosthetic valve yang dia bisa aja mengalami SDV atau structural degeneration dari valve-nya itu sendiri. Nah, sedangkan disadvantage-nya adalah karena dia mechanical, dia menggenerate suatu shear stress yang tinggi bagi darah, sehingga bisa menyebabkan kerusakan dari darah-darah tersebut. Dan itu juga menyebabkan adanya resiko tromboembolisme sama pasien jadi harus minum aspirin atau warfarin dalam jumlah dan jangka waktu yang panjang. Berikutnya. Kalau sebelumnya dibahas tentang mechanical, sekarang akan dibahas tentang bioprostetik. Seperti namanya juga sendiri kita sudah tahu bahwa material utamanya terbuat dari jaringan yang masih jaringan. Itu bisa dari jaringan hewan maupun jaringan manusia. Untuk hewan sendiri biasanya digunakan babi, sapi ataupun kuda. Namun di pasar yang sekarang itu lebih banyak dibuat oleh babi ataupun dari sapi. Sedangkan untuk keuntungannya sendiri, karena dia dari jaringan, dia lebih toleran dibandingkan dengan yang mekanik. Dan dengan bahannya yang terbuat dari jaringan, darah tidak akan lebih mudah rusak, sehingga
pasien bisa bebas dari antikoagulan, konsumsi antikoagulan seumur hidup. Sedangkan untuk disentetisnya adanya risiko untuk degenerasi karena berasal dari jaringan itu sendiri. Oke, next. Ya, Ini oh ya, silakan Bari. Prisma yang kami mencoba untuk menggunakan metode Prisma. Jadi dari hasil pengambilan data itu ada total 4.508 jurnal yang kami dapatkan dari hasil pencarian word key-nya. Dengan detail yang sudah bisa dilihat di masing-masingnya itu kami mencari di Science Direct, Clinical Key, Scopus, sama Google Scholar. Lalu kami membuang yang duplikat sehingga hasilnya menjadi sekitar 4.051. Lalu title-nya dan abstraknya itu kami screening berdasarkan judul dan abstrak jadi 750. Akhirnya kami mendapatkan artikel yang benar-benar dianalisis dengan bagus itu ada sekitar 25. Dari 25 itu akhirnya yang bisa dimasukkan ke dalam penelitian kami ada 7. Oke, berikutnya. Oke, menambahkan sedikit untuk yang terakhir dari 25, kenapa hanya 7? Karena sisanya itu ada yang tidak membahas tentang materi prostesisnya ini apa yang digunakan, mechanical atau bioprosthetic. Kemudian dia ada clinical procedures, tapi tidak spesifik ke mitral valve replacement. Kemudian ada juga yang menjelaskan tentang berbagai macam penyakit katup, tapi tidak spesifik karena rheumatic heart disease. Oke. Untuk resultnya akan dibahas per jurnal. Yang pertama itu oleh Moran et al. Jadi pasiennya itu yang diperiksa ada 60 orang, 30 itu dioperasi menggunakan mechanical valve, 30 lainnya dengan bioprosthetic. Kemudian penyebab dari kerusakan mitral valve mereka umumnya itu adalah mitral regurgitasi, kemudian ada yang stenosis juga, dan ada yang campuran. Nah, kalau mechanical valve pada penelitian ini ditemukan dia memiliki prolonged ventilation, sementara kalau untuk di tissue valve itu tidak ada prolonged ventilation ketika perawatan. Kemudian pada mechanical juga ada 20% anticoagulant related bleeding 1 tahun setelah operasi. Ada juga 6,7% wound infection dan 3,3% neurological deficit. Itu. Kemudian untuk cardiac related events-nya lebih tinggi kasus low cardiac output syndrome pada mechanical. Cardiac tamponade juga hanya ditemukan pada bagian mechanical. Kasus reoperasi juga hanya ditemukan pada mechanical, dan aritmia juga. Dan secara keseluruhan, Moran et al. Ini hasilnya 33,3% komplikasi terjadi pada pasiennya. Oke. Baik. Boleh dilanjut, Bari? Ini ada penelitian dari Rusingiza, jadi dia meneliti tentang pemberian valve repair dan valve replacement. Dan dari yang bisa dilihat di sini untuk mechanical itu nggak ada kematian dari 8 tahun studi. Sedangkan untuk bioprosthesis ada 4 yang mati. Dengan satu kasusnya itu endokarditis, 2-nya itu postoperatif, dan satunya lagi itu ada kalsifikasi bioprosthesisnya. Lanjut, Vi, di Kim W. Ya, berikutnya ada penelitian dari Kim W. Di sini menggunakan subjeknya adalah orang tua adult di atas 17 tahun dan sebanyak 1.130-an. Dan di sini ditemukan bahwa adanya early mortality, yaitu pada 30 hari pertama setelah surgery, itu lebih banyak tadi pada bioprostesis. Sedangkan untuk overall mortality-nya juga lebih banyak pada bioprostesis. Sedangkan untuk terkait cardiac related, lebih banyak juga terjadi pada mekanik untuk komplikasi valve-nya, dan reoperasi juga lebih banyak pada mechanical. Next. Ini ada penelitian yang dari Zhao Yat al itu di Cina. Intinya adalah orang-orang yang mengambil mekanik itu lebih tinggi tingkat kematiannya, tapi tingkat reoperasinya lebih rendah. Sebenarnya ingin melihat itu aja sih. Lanjut.
Maaf, saya lupa. Oke, yang berikutnya ada Sherman. Sherman ini dia sebenarnya bentuknya sudah review, sehingga dia bentuknya lebih ke kesimpulan, tidak pakai persentase secara detail, di mana overall survival rate-nya itu memang lebih rendah pada yang mechanical. Kemudian pada mechanical sendiri itu ditemukan higher thromboembolic events karena penggunaan warfarin. Karena pada Sherman, pasien-pasien yang menggunakan mechanical itu tidak boleh menggunakan antikoagulan lain selain warfarin, seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan, Bari. Lalu ini juga ada penelitian juga di Cina. Sebenarnya banyak di Cina gara-gara RHD ya kami melitinya. Ini nggak membandingkan antara mekanik dan bio, cuma bio doang. Intinya kalau kita melihat penelitian yang berfokus kepada bio, ternyata jumlah reoperasinya meningkat di 9,8%. Terus adanya intinya adalah biasanya bioproses di Cina ini dia bisa tahan sampai 13 tahun dari SVD ini. Intinya itu aja. Yang terakhir dari Chowdhury itu menggunakan bioprostetik yang sama dengan penelitian sebelumnya yang dibahas oleh Bari yang di Cina. Juga membahas hanya dengan bioprostetik. Dari hasil yang bioprostetik ini ditemukan bahwa jumlah kematian ketika yang short term dengan long term itu kurang lebih hanya 1,5% masing-masingnya. Seperti itu. Oke, ini kalau untuk perbandingannya supaya tidak bingung, mungkin Bari bisa, saya dulu, Deng. Oke. Untuk yang Rusingiza, kematian itu lebih banyak ditemukan pada yang bioprostetik. Kalau di Kimwe itu juga lebih banyak pada bioprostetik. Untuk di Chow Ye et al. Itu lebih banyak juga di bioprostetik. Sementara untuk Sherman justru lebih rendah kematian di bioprostetik. Ini Bari, silakan. Ini bisa dilihat ya sebenarnya bahwa semua komparasinya itu pada cardiac related events itu lebih tinggi di mechanical dibandingin biological. Intinya mau yang dia highlight itu aja sih sebenarnya. Ini kesimpulannya. Ya, jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya dari kami itu ada beberapa pertimbangan terkait dengan bioprostetik dan mekanikal. Namun untuk bagian mekanikalnya sendiri, dia memang lebih banyak reoperasinya dibandingkan di bioprostetik. Selanjutnya. Kalau keterbatasannya, di sini ada studi-studi yang tidak membandingkan poin-poin yang sama antara mechanical sama bioprostetik. Kemudian antar studi juga dia tidak persis pointersnya, sehingga kami harus mensaturasi sendiri lagi, dan itu ada resiko bias. Ya, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus. Oke, sekarang untuk sesi diskusi dari para juri, 8 menit saya buat umum ya. Silahkan, siapa dulu? Pak Sandi, Dr. Nino, Dr. Ali. Silahkan, siapa yang ingin duluan? Halo? Dari pembimbingan dulu boleh nggak? Usul. Oke, silahkan. Dr. Nino, dimulai dari sekarang waktunya. Oke, terima kasih atas presentasinya. Pertanyaan saya yang pertama, jika kalian melihat hasil review kalian, apa yang kalian rekomendasikan sebetulnya untuk digunakan di Indonesia? Oke, ada pertanyaan lain, Dok? Kalau tidak, lanjut ke juri selanjutnya. Oh, ini ada pertanyaan dari Dr. Damar. Mungkin ini cadangan ya. Oke, kita tampung dari Dr. Ali atau Dr. Pak Sandi. Saya ingin menanyakan terkait dengan overall mortality rate-nya itu. Dari laporan yang ada disebutkan nggak ya sebab dan mekanisme kematiannya? Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Sandi. Terima kasih waktunya. Di sini juga kalian mencantumkan terkait dengan harga tidak ya? Biaya, apakah kalian masukkan di sini? Tidak ya? Tidak, Pak. Oh, tidak.
Tidak. Oke, dalam review biasanya harga itu menjadi salah satu bahasan cukup penting gitu ya, karena seberapa cost efektif kah dari suatu treatment gitu atau implan. Jadi itu penting, tapi setidaknya kalau kalian sudah baca papernya, setidaknya punya gambaran ya, mana yang paling cost efektif. Pertanyaan saya itu. Baik, dari saya, material-material apa yang digunakan dalam mechanical valve dan juga dalam tissue derived valve yang kalian temukan. Terima kasih. Bisa langsung dijawab ya. Masih ada 5 menit 50 detik. Silahkan kelompok 1. Saya izin menjawab yang penyebab kematian yang ditanyakan oleh Dr. Ali terlebih dahulu. Penyebab kematian itu umumnya karena ada kalsifikasi lagi di valve-nya, kemudian biasanya ada infeksi endokardis pasca operasi, terus juga ada disfungsi ventrikel pasca operasi. Namun umumnya pada bioprostetik itu dari review-review yang kami temukan kematiannya lebih tinggi karena pada negara-negara yang sudah mengimplementasikan valve replacement, bioprostetik ini lebih sering digunakan pada orang-orang yang usianya tua. Karena memang resiko untuk reoperasinya itu lebih tinggi sehingga orang-orang yang usianya sudah tua karena sepertinya maksudnya jangka hidupnya akan lebih singkat dibandingkan orang yang usia muda sehingga lebih efektif jika diberikan bioprostetik seperti itu. Sementara untuk mechanical juga, salah satu penyebab kematiannya itu adalah bleeding, yang biasanya lebih banyak dibandingkan bioprostetik, seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya mau menjawab juga tadi yang pertanyaan mengenai kira-kira valve yang mana yang akan direkomendasikan untuk Indonesia. Sebenarnya untuk mengenai valve yang mana itu sebenarnya nggak bisa benar-benar di-generalisir menjadi Indonesia, tapi juga harus dilihat kondisi dari pasien, apakah dia memiliki resiko mengalami perdarahan, ataukah dia memiliki aritmia, dan lain-lain. Dan juga bisa dilihat tadi seperti yang kata dari Camelia, bahwa usia itu mempengaruhi pemberian valve. Kalau pasiennya ternyata memiliki resiko tinggi terhadap efek samping dari jantung itu sendiri, penyakit yang berkaitan dengan jantung, kami akan merekomendasikan untuk memberikan bioprostetis. Sedangkan kalau memang pasiennya masih usianya masih cukup muda, kami akan merekomendasikan mechanical valve. Tetapi meskipun demikian perlu dicatat bahwa ternyata dari hasil penelitian kami, mechanical valve itu tingkat mortalitas secara general lebih tinggi. Oke, mau nambahin pertimbangan lain, umumnya karena bisa lebih banyak terkena pada orang usia muda dan juga wanita. Orang usia muda ini cenderung umumnya kepatuhan penggunaan obat itu rendah. Kalau misalnya diberikan mechanical itu harus dipertimbangkan apakah dia punya kecenderungan untuk tidak patuh dalam menggunakan warfarin. Sementara orang-orang yang memasang mechanical valve itu harus diberikan warfarin terus-menerus, kalau tidak resiko tromboemboliknya akan terjadi. Sementara pada orang-orang perempuan usia muda yang dalam usia reproduktif itu harus dipikirkan apakah dia bisa dipasangkan mechanical karena dia harus mengonsumsi warfarin sementara dia punya kemungkinan untuk mengandung seperti itu. Oke, boleh Arfian menjawab pertanyaan terakhir yang materials? Baik, terkait pertanyaan dari Pak Nadir dari material, untuk bahan dari mechanical valve sendiri, kebanyakan berasal dari titanium dan juga karbon alloy. Dan untuk dari bioprostesis sendiri, seperti yang sudah disebutkan tadi, kebanyakan dari animal tissue. Cuma memang ada beberapa material dari manusia juga, seperti bahan homograf ataupun autograf dari pasien lain. Dan dari komponennya sendiri, sebenarnya dari untuk bioprostesis valve-nya sendiri memang ada sedikit campuran bahan ring, tapi itu tidak terlalu banyak seperti yang ada di mechanical. Oke, sudah semua ya. Ini masih ada 2 menit. Ada satu tambahan dari Dr. Damar, ini speed question ya. Bagaimana searching-nya dengan parameter Boolean dan keyword seperti apa saja? Oke, keyword. Ya, silakan Camelia. Silakan. Bari mungkin menjawab keywordnya apa? Yes, oke, maaf. Tadi maksudnya ternyata. Jadi untuk keywordnya kami menggunakan mitral valve replacement or MVR.
Habis itu dalam kurung, lalu ada N buka kurung mechanical prosthesis or biological prosthesis or bioprosthesis, tutup kurung, N clinical outcomes or cardiac related events or mortality rate, tutup kurung, and rheumatic heart disease or RHD. Itu untuk keyword yang kami pakai. Mungkin biar bisa lebih dinilai, saya akan kirim ke chat saja ya. Baik, oke. Pertanyaan saya tadi udah dijawab belum ya? Maaf, sinyalnya kurang bagus. Oh iya, terkait dengan cost, silahkan 1 menit lagi. Sambil Bari menuliskan, saling lain bisa sambil dijawab. Kalau cost secara besaran nominal, kami tidak mengkaji, Pak. Jadi, kurang bisa saya beritahukan apabila dalam bentuk nominal. Namun, dalam pertimbangan efektivitas, misalnya reoperasi atau penggunaan warfarin, sebenarnya secara efektivitas itu akan sebanding ya, Pak. Karena kalau mechanical itu harus terus-menerus punya pendanaan yang mengalir untuk konsumsi warfarin. Sementara kalau bioprostetik itu harus memperhitungkan resiko reoperasi, gitu Pak. Tapi tentunya harga operasi dan harga kompilasi harga warfarin terus-menerus itu kan akan berbeda ya Pak. Baik, pas sekali waktunya, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya saya daripada lama-lama share screen, percaya aja ya, ini random ya. Gitu. Ya, Pak. Oke, ini berarti kelompok 3, 2, 1. Ya, kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Oke, sebentar saya share screen dulu. Suara saya apa kedengaran? Terdengar. Oke, 12 menit dimulai dari start sharing ya. Oke, selamat siang semuanya, dokter-dokter, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Langsung saja, jadi kelompok kami kali ini akan sharing aja sedikit apa yang kami temukan sih dari pencarian kami akan fiscal level geometric scaffold untuk artificial cornea. Oke, jadi kenapa ya ambil artificial cornea? Sebenarnya saya udah punya concern ini dari modul Indra. Mungkin Pak Sandi ingat saya pernah kontak pertama kali buat nanya tentang artificial cornea. Karena artificial cornea blindness itu penyebab kebutaan nomor 4. Terus kalau di Indonesia sendiri dari 270 juta, 260 juta populasi, 0,1%-nya buta karena gangguan kornea. Dan itu ada 260 ribu orang. Mungkin teman-teman yang lain juga udah pernah dengar waktu kita sharing di awal. Dan dari 15 national eye bank yang ada di Indonesia, kita cuma bisa dapat 20-30 kornea yang ditransplant setiap tahunnya. Dengan kita cuma punya, dari suatu berita, kita cuma punya 5 orang ahli yang bisa melakukan transplantasi kornea, keratoprostesis, dan itu artinya cuma ada 1 kornea yang ditransplant tiap 8.000 kasus. Dan di Indonesia juga, donor kornea ini jadi masalah karena ada aspek sosiokultural. Ada suatu riset di Singapura gitu ya, dibilang kalau orang-orang yang beragama Islam lebih cenderung untuk tidak mendonorkan, walaupun fatwanya sebenarnya ada, itu tidak masalah. Oke, kita lanjut. Kenapa keratoprostesis yang sekarang ada masalah atau enggak sih? Jadi perkembangan keratoprostesis itu udah sangat panjang ya, dari Fengxi, Dr. Stones dengan PMMA-nya, sekarang Boston K-Pro. Tapi masalah-masalah dari ini, karena ini adalah hal-hal buatan, adalah biokompatibilitas, terus safety di pasien-pasien pediatri, ada kecenderungan untuk infeksi lebih panjang dan lebih berat dan sebagainya. Dan tentunya high cost. Kalau teman-teman tahu, Boston K-Pro itu 45 juta. Itu di Amerika. Kalau masuk sini bisa nambah 100 juta. Saya tidak tahu. Karena belum ada juga. Oke. Jadi komplikasi-komplikasinya itu banyak. Dan itu mengapa kita coba untuk cari yang natural itu seperti apa sih. Masalahnya adalah, walaupun dengan teknologi kita yang ada sekarang, 3D printing dan sebagainya, struktur dari kolagen di stroma atau di
secara umum lapisan kornea kita itu susah buat ditiru. Gimana cara kita printing yang struktur yang sedemikian ribetnya. Makanya kita coba cari yang dari natural base. Salah satunya yang paling bagus adalah V-scale. Kenapa? Karena dia free infection dibandingkan dengan babi, sapi, dan sebagainya. Jadi ditambah lagi, kita ini negara maritim ya, jadi pengkajian ini akan sangat penting gitu. Dan mass production-nya sangat memungkinkan. Coba kalau kornea sapi gitu ya, itu kan susah, kita harus piara berapa banyak sapi. Nah, jadi begitu. Nah, berangkat dari itu kami coba searching dengan Prisma flowchart. Prisma flowchart itu bisa dilihat di samping berapa banyak yang kami temukan. Kami nggak melakukan date restriction-nya, inklusinya bahasa Inggris, original artikel, dan digunakan untuk testing sebagai artificial cornea. Jadi kalau ada testing FSCM yang dia cuma testing aja, nggak mempertimbangkan faktor-faktor yang akan digunakan untuk artificial cornea, itu kami exclude. Dan ini bisa dilihat sendiri keywords-nya seperti apa. Oke. Jadi secara umum data extraction-nya ada dua, ada study karakteristik sama ada ex vivo juga sebenarnya, ex vivo, in vitro, dan in vivo outcome-nya. Kita lihat. Oke. Ini secara keseluruhan. Silakan Semron. Baik, jadi kita total ada 10 studi di mana 9 ex vivo, yang ex vivo itu in vitro juga, dan 5-nya in vivo. Jadi ada sebagian yang emang in vitro dan in vivo. Terus jenis spesies ikan yang dipakai ada tilapia yang paling banyak. Tilapia itu ikan nila, sama ada 2 yang beda, grass carp sama barramundi. Terus corneal source-nya, untuk yang dia emang menanamkan korneanya, dia ada yang dari harvested human sebanyak 3 penelitian, 3 dari korneanya New Zealand rabbit, sama sisanya dari sel. Dia ngambil dari sel yang human corneal epithelial cell. Jadi dia emang udah diambil selnya. Terus untuk pembandingannya kita bandingin berapa lama selnya dikultur, implantation-nya kita FSCM-nya nanti mau ditaruh di bagian mana di batanya. Terus medium kulturnya, sama bagaimana proses membuat FSCM-nya. Terus statistical analisisnya ada banyak, tergantung penelitiannya. Penelitiannya ada yang pakai Man Whitney, ada yang Wilcoxon, ada yang pakai ANOVA, One Way ANOVA dia, two-tailed student t-test, sama chi-square. Terus untuk result yang pertama, jadi kami membaginya per beberapa properti, jadi kita bagi ada yang in vitro property, ada yang in vivo property. Yang pertama ini in vitro dulu, kita lihat bagaimana morfologi dari FSCM yang udah diolah. Dari 8 penelitian yang membahas tentang morfologi, sebagian besar tuh mengungkapkan adanya ridges atau channel, atau seperti kayak cekukan. Di mana cekukan ini secara umum ditemukan berukuran kurang lebih 30 mikrometer. Nah, cekukan ini ternyata ditemukan dalam studi Van Essen pada tahun 2013 bahwa cekukan ini membantu light scattering sama membantu penyebaran sel walaupun dan dia tidak ditemukan menginhibit growth. Jadi dia tidak mengurangi pertumbuhan tapi dia membantu selnya menyebar. Selain itu dari ada yang penting tuh dia juga dari kan tadi ada yang 8 tilapia, 1 grass carp. Yang 1 grass carp tuh memiliki orientasi matriks yang berbeda. Jadi orientasinya kalau yang tilapia itu ortogonal, tersusun secara ortogonal, sedangkan yang grass carp itu tersusun secara double twisted plywood. Jadi kayak helix gitu. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan kornea sendiri itu ortogonal. Jadi tilapia, walaupun sebenarnya nggak ada studi yang membandingkan bagaimana tilapia dengan grass carp, tapi dari strukturnya mungkin tilapia lebih cocok untuk dijadikan dibandingkan dengan grass carp untuk dijadikan FSCM untuk kornea. Sama yang terakhir, ada nggak apa-apa. Selanjutnya mechanical properties dari FSCM ini. Nah, kalau misalnya tensile strength-nya itu kira-kira sama kayak kornea mata biasanya, yaitu kalau kornea mata kan kornea manusia kan 3,8 sampai 19 megapascal. Nah, tapi kalau di 3 studi sih sama kayak FSCM itu tensile strength-nya, tapi di Van Essen ini di
Husue ini dia sangat tinggi 3 MPa-nya. Apa sih makna dari tensile strength? Jadi tensile strength itu bagaimana kornea FSCM itu bisa istilahnya tahan terhadap regangan. Nah, kalau yang modulus ini mengukur keelastisannya dari FSCM ini. Nah, yang modulusnya FSCM ini jauh lebih tinggi daripada human cornea biasanya. Berarti dia itu jauh lebih elastis dari human cornea. Nah, untuk tearing strength-nya ini kalau kurang lebih sama kayak human cornea. Terus kalau elongation at break-nya itu saya nggak ketemu kalau human cornea tuh elongation at break-nya berapa. Jadi kalau FSCM sekitar 9%. Nah, jadi kesimpulannya mechanical properties dari FSCM ini kurang lebih sama kayak human cornea biasanya, dan untuk tensile strength-nya dan yang modulusnya agak lebih tinggi. Dan tapi itu berarti dia lebih nggak rapuh kalau misalnya nanti pas diimplantasi oleh surgeonnya. Gitu. Oke, yang paling penting adalah optical karakteristik sebenarnya, selain yang tadi sebelum-sebelumnya. Karena kita tahu fungsinya kornea itu adalah utamanya sebagai media refraksi yang paling penting lah ya. Oke. Jadi di sini bisa dilihat sebenarnya dari light transmittance itu kurang lebih mirip-mirip sama human cornea, 90, 88, 90. Jadi tidak ada masalah. Nah, refraktif indeksnya juga kurang lebih mirip-mirip lah, 1,33. Kalau di manusia kan 1,36, 7 dan sebagainya. Transparansi kurang lebih ya mirip-mirip juga lah. Walaupun studinya beda-beda. Sebenarnya itu karena bisa dilihat sebenarnya Krisnan dia kan pakai bahan yang berbeda ya, bukan tilapia ya. Jadi bisa jadi karena itu transparansinya berkurang. Nah, yang penting sebenarnya adalah light scattering di sini. Kenapa? Karena properti light scattering itu penting untuk kita melihat dengan jelas. Cuma sayangnya di sini cuma baru satu studi yang memasukkan itu sebagai properties yang dinilai. Padahal kalau kita lihat di sini 1,62 itu sangat jauh dari light scattering mata normal 0,8. Nah, ini yang mungkin bisa di improve ke depannya. Selanjutnya chemical properties-nya. Kalau misalnya permeabilitas glukosanya itu kurang lebih sama FSCM sama kayak human cornea. Jadi untuk pertukaran difusi nutrisi dan air di FSCM kurang lebih sama kayak human cornea biasanya. Kemudian untuk kolagen kontennya FSCM itu mayoritas atau 98% itu dia mengandung kolagen tipe 1, maaf. Sementara kalau misalnya human cornea itu ada 3 macam kolagennya, yaitu 1, 6, dan 5. Dan ini sangat berpengaruh terhadap susunan kolagen di stromanya. Nah, jadi nanti karena perbedaan ini juga nanti bisa mengalami perbedaan light transmittance dan dari FSCM dan human cornea. Selain itu, water content itu kurang lebih sama dengan human cornea biasanya. Jadi ini sebenarnya agak banyak ya, biological, dia ada cell growth, cell adhesion, dan sebagainya. Dan mungkin di sini nggak bisa dibandingkan dengan human cornea, karena di human cornea kita tidak ngitung dong cell growth dan sebagainya. Yang mau di spot di sini adalah, kalau dilihat, hampir nggak ada pemeriksaan yang sama gitu. Jadi yang jadi masalah di biological properties adalah belum ada pemeriksaan yang terstandarisasi atau staining-nya beda-beda. Ada yang pakai DAPI, ada yang pakai BRDU, DRAC 5, dan sebagainya. Sebenarnya itu tergantung kebutuhan dan tergantung fasilitas yang tersedia juga. Jadi mungkin itu yang perlu kita coba standarisasi, kira-kira apa sih yang paling bagus, apa sih yang bisa digunakan, dan sebagainya. Jadi, nah untuk cell adhesion sendiri, penggunaannya juga macam-macam, tapi rata-rata banyak yang pakai ZO1, ataupun mereka hitung-hitung cell count-nya berapa. Kenapa cell count lagi? Kok kayak yang di cell growth? Karena sebenarnya cell adhesion dan cell growth itu sangat berkaitan. Kalau kita lihat cell growth-nya banyak, tapi nggak ada yang nempel, itu kayak sia-sia. Makanya orang-orang ada yang sering pakai, ya udah cell percentage, kita counting aja cell-nya yang nempel ada berapa.
Oke, lanjut lagi. Ya, ini sebenarnya ada banyak macam cell viability, cell death, toksisitas. Intinya adalah viabilitasnya bagus gitu di kornea FSCM. Untuk microbial resistance-nya sebenarnya ini kita sulit untuk menemukan yang apple to apple, apalagi dengan human cornea juga, karena sebenarnya ada banyak macam penelitian yang beda-beda, dosis awalnya berapa yang diinfeksi, jenis bakterinya, terus cara ngitungnya dia berbeda-beda, ada yang ngitung CFU per mili, ada yang ngitung CFU per kornea. Jadi sebenarnya itu yang mungkin kita perlu, seandainya kedepannya ada riset lagi, perlu distandarisasi dan dicek. Ini untuk neovaskularisasinya, yang bagus di sini adalah Van Essen dan Chen itu mereka pakai satu parameter semi kuantitatif. Jadi kita bisa hitung dan bisa lihat statistical value-nya seperti apa. Oh, dan di neovascularization ini lebih gampang kita hitung. Kenapa? Karena mata itu punya tempat-tempat anatomis. Ya. Ini udah overtime sebenarnya. 1 menit, 2 menit lebih. Oh. Oke. Mungkin terakhir closing mungkin. Singkat aja. Singkatnya, jadi sebenarnya banyak limitasi dari studi-studi yang kita lihat. Heterogen, terus ada method and result discrepancy-nya, yang satu ngelaporin di method seperti apa, tapi dilaporin di resultnya seperti apa. Dan kita butuh untuk hal yang menstandarisasi itu dan mengurangi subjektivitas pengamatan, karena banyak yang menggunakan deskriptif. Dan untuk kedepannya kita perlu Boston perbandingan secara head to head gitu, Boston K-Pro, Allograph, dan FSCM. Untuk kedepannya mungkin terakhir, karena kita ini negara maritim, bisa lihat produksi tilapia kita, nila kita berapa, grass-carp kita berapa, dan dibandingkan dengan kita impor Boston K-Pro, sepertinya mengembangkan ini lebih baik untuk kesehatan dan juga ekonomi. Oke, itu terima kasih. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. 8 menit dimulai dari sekarang. Mungkin saya lihat ada Dr. Harim. Dr. Harim, jika ada pertanyaan, Dok? Kalau nggak ke pembimbingnya dulu, silakan. Oh iya, sorry, pembimbingnya dulu. Maaf. Dr. Ali, gimana, Dok? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama ingin saya tanyakan itu terkait dengan prospective power analysis. Dari hasil yang kalian dapatkan ini, sudah bisa dihitung effect size dan prospective power analysis nggak ya? Lalu yang kedua, saya tertarik dengan optical property mengenai light scattering. Itu kan agak jauh dibandingkan dengan manusia. Potential cause-nya kira-kira apa ya di sini? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Pak Sandi, sambil menunggu Dr. Harim. Oke, baik. Tadi kita lihat ada beberapa jenis ikan ya yang dibahas di review paper tersebut. Apakah ada yang available di Indonesia gitu, sehingga kemudian bisa diaplikasikan? Kita tadi kan Keco bilang ini karena Indonesia negara maritim, gitu. Tapi kalau ikannya nggak ada yang di Indonesia, jadi nggak applicable. Baik, terima kasih. Dr. Nino? Oke, dari saya biasanya concern K-Pro dan concern implant cornea yang lain, mungkin tadi udah ada, tapi soal biocompatibility ini pasti, karena kita tahu di sekitar kornea, di jaringan sekitar kornea juga itu yang sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana mungkin nanti bisa dijelaskan mengenai biocompatibility ini. Baik, dari saya, apa hubungan yang bisa didapatkan dari review paper ini antara mechanical properties dari eye prosthesis ini dengan efficacy dari materialnya, seperti itu. Terus, yes, Dr. Harim ada, Dok? Mungkin lagi maaf nanti Pak, maaf Andi, saya masih di jalan. Oke, nggak apa-apa. Saya baik. Menyimak aja ya. Tadi malam juga telat saya. Siap, nggak masalah. Oke, bisa langsung dijawab ya. 5 menit 50 detik. Silakan. Saya jawab pertanyaan kali dulu. Effect size dan prospect analisisnya sebenarnya agak sulit dilakukan karena ini studi in vitro, in vivo, dan ex vivo gitu ya. Jadi heterogenitasnya tentu sangat tinggi, beda subjeknya, beda hal-hal yang dipakai, material dan sebagainya, nggak kayak di studi manusia yang cenderung pasti metodenya lebih homogen gitu.
Jadi itu tidak kami lakukan. Makanya di sini juga nggak ada analisis quality assessment-nya karena emang belum ada yang tervalidasi untuk studi in vitro dan in vivo. Untuk pertanyaan selanjutnya yang light scattering sebenarnya ini yang menarik. Jadi light scattering yang ada di mata manusia itu terjadi karena ada perbedaan indeks refraksi. Nah, kita tahu kornea itu punya dua aspek, dua komponen utama gitu ya, terutama di stromanya. Itu kolagennya sama yang sebagai fibrilnya sama interfibril materialnya, proteoglikan dan sebagainya. Nah, karena ada perbedaan refraksi indeks dari dua komponen itu, makanya terjadi light scattering. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah untuk mengimprove ini. Jadi di salah satu studi dia ada yang pakai coating. Nah, dengan kita coating itu menggunakan material, mungkin kita bisa kembangkan materialnya entah itu proteoglikan atau apa. Dengan itu kita bisa match refraktif indeksnya sehingga light scatteringnya bisa kita perbaiki sampai di 0,8 atau mendekati itu. Itu sih kalau dari saya untuk yang light scattering. Terus untuk pertanyaan selanjutnya yang Pak Sandi, sebenarnya belum ada risetnya yang di Indonesia, Pak, karena mahal juga yang pasti. Karena semuanya di sini pasti ngecek morphological karakteristik pakai scanning electron microscope yang tentunya mahal. Yang saya tahu di Eijkman itu sekali ngelihat 10 juta, jadi mahal sekali. Jadi mungkin kalau availabilitas ikannya sebenarnya gampang karena tilapia ini udah dibudidaya ya, dan gampang lah. Jadi dia bisa di mana-mana aja. Awalnya kan bahkan di Nile gitu kan, di Sungai Nil. Terus mungkin Nuha bisa jawab yang biokompatibilitasnya yang dari Dr. Nino. Sebenarnya saya di resultnya ada menjelaskan tentang biocompatibility, tapi mungkin tadi karena waktunya habis, jadi mungkin saya jelaskan secara singkat di sini sekalian menjawab pertanyaan dari Dr. Nino. Sebenarnya kalau dari resultnya tadi kita bahas immunogenicity dan juga inflamasi juga. Untuk inflamasi sebenarnya hampir dari uji in vivo, hampir dari semua studinya mereka ada inflamasi, ada edema, terutama di hari-hari pertama. Tapi mungkin di sini ada satu studi yaitu dari Lee, dia menyebutkan dia tidak menunjukkan adanya inflamasi dan juga edema kurang dari 28 hari. Baru berikutnya untuk yang immunogenicity, sebenarnya hampir semuanya lihat adanya infiltrasi leukosit. Lihat di sini dari Van Essen, dia kan menggunakan 3 teknik implantasi yang berbeda, tapi itu ada yang dari ALK, ada yang intraoral corneal pocket dan juga subconjunctival, tapi tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan tentang hasil dari imunogenicity-nya. Sama-sama ada beberapa infiltrasi leukosit. Dan juga di sini ada Lee di sini dia mencoba metode menghitung TNF alfanya. Itu bisa dilihat hasilnya itu dia sama seperti pada D0 pada hari pertama. Jadi tidak menunjukkan terlalu perbedaan TNF alfa yang signifikan. Baru berikutnya untuk overall strukturnya, dia jelaskan di sini bahwa hampir semuanya dia korneanya itu dia bisa fully integrated sama jaringan stroma dari matanya. Jadi kalau bisa dibilang biocompatibility, meskipun belum ada yang dicoba di manusia, ini masih di hewan semua, bisa dibilang cukup kompatibel, dan juga bisa dibilang aman juga sebenarnya. Mungkin sekian. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Pak Nadif. Jadi untuk yang tensile strength ini, jadi untuk mechanical properties-nya, kalau yang modulis itu kan berarti kekuatan elastisitasnya. Jadi kalau misalnya FSCM ini, dia yang modulisnya tinggi kan, berarti dia lebih kaku daripada human cornea. Jadi nanti dia bisa kekakuan kornea ini akan berpengaruh ke intraocular pressure. Jadi dia bisa lebih karena IOP itu berfluktuatif tekanannya. Jadi nanti dia bisa istilahnya menahan peningkatan IOP-nya itu kan karena dia kaku. Tapi
saya belum tahu apakah itu sesuatu hal yang baik atau enggak. Kemudian untuk yang tensile strength, yang saya pahami, jadi kalau misalnya tensile strength-nya kan mirip sama kornea, jadi istilahnya tidak kemampuannya mungkin bakal seperti human cornea, dan kalau overall ini, kalau misal overall kan mechanical properties-nya baik kan dibandingkan human cornea, jadi bisa efikasinya menggantikan human cornea itu menurut saya baik. Tapi mungkin mohon koreksinya karena saya sejujurnya belum terlalu paham meskipun sudah banyak baca. Terima kasih. Baik, sudah terjawab semua rasanya ya. Oke, kita berikan aplaus pada kelompok 3. Baik, ya itu dia tadi. Langsung kita lanjut ke kelompok 2. Tidak perlu diundi lagi ya sekarang ya. Iya, Dok. Iya, Pak. Oke, silakan. Waktu dimulai saat sharing dimulai. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan. Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan kelompok kami akan menjelaskan mengenai recent update on the position for moon dressing review dari ada saya, Rashid, dan teman saya Leo dan Dana. Awal sebagai introduksi, kulit merupakan bagian tubuh yang responsible, memiliki tanggung jawab untuk melindungi tubuh yang lainnya. Nah, namun kadang ada beberapa situasi di mana kulit itu bisa rusak dari disebabkan oleh luka suhu, termal, kecelakaan, atau sedikit trauma. Nah, burn atau luka bakar adalah luka traumatik nomor 4 pertama di dunia ya. Di mana kalau di worldwide ini tahun 2019 ada sekitar 208 kasus dan sekitar 2/3 kasus luka bakar itu dari Southeast Asia dan Afrika. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita sih memang belum memiliki database nasional, namun pernah dilakukan studi epidemiologis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dijelaskan ada terdapat 203 pasien dari jangka Januari 2011 sampai Desember 2012. Untuk tata laksana luka bakar, allograft itu dianggap sebagai golden standard ya untuk treatment-nya. Namun ada beberapa masalah yang bisa muncul seperti rejeksi dari graftnya, bentuk infeksi, dan ketersediaan dari graft tersebut. Perkembangan dari teknologi wound dressing ini meningkatkan atau memperbaik proses wound healing, juga memberikan kita kesempatan untuk mencari bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai wound dressing. Misalnya adalah natural biomaterial ya, di mana ini diambil karena advantage-nya dalam ada moisture absorption, aktivitas antibakterial, dan kerusakan jaringan yang lebih sedikit. Contohnya ada Fibroheal AG, di mana dia menggunakan protein namanya fibroin, juga biomaterial marin atau dari laut, ya, di chitosan base dan alginate base. Okay. Dari biomaterial tersebut, kami memilih Nile Tilapia atau ikan nila ya kalau di Indonesia. Itu dia memiliki potensi untuk dikembangkan ya sebagai skin graft ya, wound dressing. Nah, mengapa? Karena kalau kita lihat produksi ikan nila di Indonesia sekitar 2017 itu mencapai 265,21 ton, yaitu itu meningkat dari 2016. Nah, itu dia juga dari database Kementerian Perikanan, yaitu adalah ikan yang paling baik ditangkap dari tahun 2012 sampai 2017, 13,13% average increase rate, harga yang relatif rendah, sekitar 23.900 kg di pasar grosir, dan 29,674 di retail atau eceran di tahun 2017. Itu juga ada case report di Brasil yang menunjukkan hasil positif ya pada penggunaan ikan nila sebagai dressing. Jadi untuk metode kita pakai Prisma ya, di mana keywordnya itu adalah Nile Tilapia skin dan wound dressing.
Mana kita menemukan sekitar 100 rekor yang diidentifikasi, tidak ada source lain, kita hanya menggunakan satu engine, tidak ada duplikat yang dibuang. Itu setelah kita screening, kita mengambil 14 dan yang dieksekusi sekitar 66. Setelah itu tidak lagi yang dieksekusi dan kita memakai 14 tadi untuk sensitivity. Apa sih hasil dari artikelnya? Ya, kita mendapatkan 7. Apa? Halo? Ya. Artikel apa ini, Lena? Silahkan. Ya, jadi dari keempat artikel tadi, kami membagi berdasarkan 2 jenis material. Yang pertama adalah Nilatilapia based wound dressing dan Nilatilapia derived. Jadi untuk yang based itu adalah wound dressing yang masih mempertahankan keseluruhan fisik dari kulit ikan nilanya. Sementara untuk yang Nilatilapia derived itu adalah wound dressing yang menggunakan substansi tertentu yang memang diekstraksi atau dituangkan lebih lanjut dari ikan nilanya. Dan jadi membahas untuk Nilatilapia base, ini kita dapat 7 artikel. Kemudian kita analisis dari pertama adalah material processing-nya. Itu umumnya adalah dengan mechanical processing pertama untuk penyesuaian dengan ukuran wound dressing-nya, kemudian sterilisasi dengan bahan kimia, dan ada juga yang dengan radiasi. Ini mereka dengan salin dan glycerol. Kemudian untuk wound type atau jenis luka yang ditangani ini mayoritas luka bakar, ada yang superficial, ada yang deep. Ada juga satu studi di hewan itu yang superficial wound, bukan luka bakar. Ada juga studi yang menspesifikasikan ke derajat lukanya itu second degree untuk kedua superficial dan deep thickness burn-nya. Kemudian untuk stages of study, jadi ini mereka berangkat dari case report, kemudian ke clinical trial sampai ke RCT. Jadi untuk mungkin di tabel langsungnya ini sebenarnya ketujuh artikel ini berasal dari research center yang sama, makanya di sini penulisnya tuh banyak yang sama. Dari sekumpulan peneliti di Brazil, mereka berangkat dari case report untuk penggunaan wound dressing ini, kemudian sampai hasilnya cukup bagus, kemudian lanjutkan sampai ke RCT. Nah, mungkin untuk results yang di-highlight di sini adalah pertama, reepitelialisasi yang komplit dalam waktu yang singkat. Untuk yang luka superficial itu sekitar 12 hari, untuk yang luka dalam itu sekitar 17 hari. Kemudian, dan ini disebutkan cukup lebih cepat secara signifikan daripada yang kelompok yang dengan konvensional wound dressing atau dengan ini SSDC atau silver sulfadiazine cream. Kemudian disebutkan juga bahwa mereka ini memiliki pelekatan yang baik pada lukanya. Jadi untuk karena pelekatannya baik, maka kebutuhan untuk mengganti dressingnya itu lebih jarang, dan itu lebih menghemat analgesik dan anestesi, kemudian lebih menurunkan beban kerja nakesnya juga, dan lebih menurunkan nyeri dan juga rasa tidak nyaman. Kemudian ada juga nih menunjukkan adanya burn improvement yang baik, itu dianalisis dengan CGI-I dengan skor 1 sampai 7. Skor 1 itu adalah perbaikan yang paling baik, dan mereka ini bisa mendapatkan skor 1, jadi perbaikan luka yang sangat baik sejak diberikan treatmentnya. Ini kurang lebih semua tabelnya kesimpulannya hampir sama, dengan material processing juga yang hampir sama. Untuk yang tadi material processingnya ini mereka jadi bisa disimpan di dalam lemari pendingin selama sekitar 2 tahun. Nanti apabila ingin digunakan itu dicuci dengan salin 3 kali 5 menit sebelum akhirnya diaplikasikan di situs lukanya. Ini ada contohnya penggunaannya untuk pediatric burn. Ini jadi dipotong 10-5 cm kalau tidak salah, kemudian dipasang seperti ini. Lanjut untuk yang Nilatilapia derived, silakan Leo. Oke, baik. Untuk yang derived, jadi kita mengambil suatu material dari kulit atau sisik dari ikan Nilatilapia. Ada 7 artikel, semuanya dianalisis dengan analisis ANOVA, 2 menggunakan sisik dan 5 menggunakan kulit. Terdapat 6 in vitro dan 4 in vivo eksperimen. Lanjut. Halo, oke. Ini adalah material processing. Ada 3 yang akan saya tekankan. Yang pertama adalah mengekstraksi kolagen tipe 1 ASC dan PSC. ASC adalah acid soluble, PSC adalah pepsin soluble. Jadi itu adalah 2
tipe utama dari kolagen tipe 1 yang merupakan kolagen paling banyak di tubuh manusia dan juga ikan. Yang kedua, juga ekstraksi menjadi... Halo, suaranya hilang. Mungkin bisa di backup kelompoknya. Halo? Halo? Ya, apakah terdengar? Suaranya Leo hilang. Di backup mungkin? Oh iya, jadi untuk material processing ini menggunakan, jadi yang diekstraksi itu mayoritas adalah kolagen. Jadi dari fish scale-nya mereka menggunakan natrium hidroksida, kemudian dengan serangkaian proses sampai akhirnya di grinding dan di lyophilizing sampai jadi kolagen. Kemudian, ya, maaf, Oke, saya lanjutkan ya. Tadi maaf internetnya gangguan. Oke, terus ini dibikin fiber atau ya, lanjut next. Next, ini adalah sebelumnya. Oke, jadi dari semua penelitian berhasil dengan bagus, signifikan terhadap kelompok kontrol dengan signifikansi kurang dari 0,05 dan 0,01. Bisa dilihat dengan secara statistik lebih bagus dan secara histologis lebih bagus daripada kelompok kontrol. Lanjut. Kemudian, untuk saya meng-highlight 3 literatur. Intinya adalah yang ini, menggunakan thick skin incision wound. Jadi ini menggunakan luka insisi sebelumnya. Nah, ini stop. Di sini kita bisa lihat ada pengecekan systemic toxicity yang negatif, IgG analisis sama dengan yang dihasilkan dari kolagen sapi, responnya. Kemudian tidak ada skin sensitization pada uji dengan babi. Kemudian pada hemolisis juga aman. Lanjut ke harga terakhir. Harga, nah ini. Kemudian ini saya tekankan bahwa di Indonesia kita bisa membuat 632.600,5 meter persegi senograf hanya dengan 1% penggunaan annual production dari nila tilapia yang dapat digunakan untuk 2.300.000 pasien. Kesimpulan terakhir. Nah, kesimpulannya nila tilapia sebagai natural material itu memberikan hasil yang promising ya untuk dua-duanya dari base natural base dan natural derived, dan potensi untuk pengembangan nilai ini cukup baik, melihat ada availabilitas dan probabilitas dari ikan di Indonesia dan hasil positif pada kedua material. Sip, ya, terima kasih kelompok 2. Mari kita beri apresiasi, beri aplaus. Baik, sekarang waktunya pertanyaan. Saya akan set timer 8 menit. Karena kebetulan saya pembimbingnya, saya akan bertanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah tadi kan dijelaskan itu manfaat kira-kira dapat didapatkan dari 1% saja dapat sekian juta area untuk ini ya, wound dressing. Nah, apakah itu untuk yang full xenograph atau yang telah diturunkan menjadi kolagen? Itu dulu pertanyaan saya. Silahkan mungkin Pak Sandi. Baik, ini menarik sekali. Terima kasih presentasinya. Pertanyaan saya ini sebagai awam itu saya melihat bagaimana pemrosesan dari kulit ikan ini sebelum bisa diaplikasikan ke luka, apakah perlu dengan pengawetan atau harus dibekukan dan lain-lain, dan apakah baunya, saya terbayang ini bau sekali gitu, mungkin bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya Dr. Nino. Baik, terima kasih. Saya kira ini salah satu topik yang tahun lalu sempat jadi berita cukup besar beritanya ya mengenai yang di Brazil. Pertanyaan saya, apakah sudah ada studi randomized control trial yang memang mengatakan bahwa memang
xenograph ini lebih baik daripada wound dressing yang lain gitu. Baik, Dr. Nino, terima kasih. Dr. Ali? Baik, terima kasih untuk presentasinya. Pertanyaan saya dengan perbedaan antara tilapia based dan juga tilapia derived kalau kita lihat secara klinis. Kalau misalnya ada pasien dengan luka bakar gitu, kira-kira dari kedua pilihan tersebut mana sih yang lebih dianjurkan kalau berdasarkan riset yang sebelumnya sudah dipublikasi? Lalu yang kedua, tadi sempat disebutkan semua artikel itu berasal dari satu center penelitian ya. Saya ingin bertanya mengenai aspek generalisasinya. Apakah bisa digeneralisasi ke semua etnisitas ataukah hanya terbatas di tempat itu aja? Terima kasih. Terutama terkait dengan biocompatibility dan juga reaksi imunnya. Terima kasih. Baik, terakhir ada Dr. Arim, raise hand. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Nadif. Pertanyaan saya ini sangat menarik ya untuk di bidang THT karena kerjaan saya kan nambal kendang telinga tuh. Nah, pertanyaan saya yang pertama, wujud dia seperti apa ya? Wujud si graftnya ini satu. Yang kedua, apakah bisa diletakkan di bagian dalam badan? Atau dia hanya bisa diaplikasikan di sisi permukaan yang kemudian harus dibuang atau dilepas? Itu saja. Baik, terima kasih. 5 menit 15 detik, silahkan kelompok 2. Sebentar ya Pak, dikumpulin dulu pertanyaannya tadi agak hilang. Oke, mungkin satu-satu dulu yang mau menjawab silahkan aja. Saya jawab pertanyaan pertama, yaitu tadi boleh tolong share ininya lagi. Tadi karena keterbatasan waktu, jadi saya skip. Pertama untuk yang xenograph itu bisa dipakai untuk 2,2 juta orang dengan TBSA 54,5% atau total body surface area yang terkena injury. Sedangkan untuk, bisa di-share nggak, Li? Nah ya, slide ke-21. Slide ke-21, next, bukan, sebelumnya. Sebelumnya. Back. Di escape aja ke slide 21. Setelahnya ini. Oke, silakan. 4 menit lagi. Ya, hilang suaranya. Oke, yang lain mungkin bisa langsung menjawab karena keterbatasan waktu. Ya, mungkin saya jawab untuk yang bagian processing-nya dulu. Untuk yang drafting, itu dia prosesnya itu cukup panjang, jadi bolak-balik direndam di salin, kemudian diinkubasi, kemudian disalin lagi, ada juga dengan glycerol 75% dan 25% salin, kemudian yang terakhir juga di 100% glycerol, kemudian didinginkan. Jadi seharusnya untuk bagian bau saya rasa akan hilang sepertinya. Dan jadi ini untuk prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ditempatkan di satu tempat yang steril, kemudian intinya ada di lemari pendingin juga dan dengan sterilisasi dengan bahan kimia. Kemudian untuk yang RCT, jadi berbeda dengan case report yang di atas. Kalau yang di atas ini mereka masih menggunakan SSDC, jadi setelah dikasih wound dressing, dikasih ini sulfadiazine cream karena memang itu laksana utama di sana. Namun untuk di tahun berikutnya mereka menggunakan RCT yang membandingkan antara wound dressing yang tilapia ini dengan yang RSCC dan disebutkan bahwa ada complete reepithelialization yang lebih cepat secara signifikan daripada yang kontrol group. Lanjut, tadi Leo apakah sudah balik? Saya sudah kirim di chat juga kalau misalkan nge-lag ya. Jadi dari yang kami estimasi ini ada penelitian tentang tapi cuma ASC, untuk ASC atau acid soluble kolagen bisa didapat dari 1% tangkapan tiap tahun itu bisa sampai 4 juta sekian gram dari dari scale. Dan kalau dari skinnya bisa 34 juta, 5 gram. Itu hanya menggunakan 1% dari total tangkapan di Indonesia. Bisa lebih banyak kalau kita bisa mengestimasi yang PSC atau pepsin soluble, tapi tidak ada data untuk referensi estimasinya, jadi belum kami lakukan. Terima kasih. Selanjutnya. Ini izin tadi ngasih gambar juga untuk Dr. Haring, bentukannya seperti ini, Dok. Untuk yang grafting, yang skin graftnya kurang lebih seperti ini. Untuk
pemasangannya sejauh ini yang dilaporkan itu baru di bagian limbs, dada, dan juga ada yang bisa dipakaikan di daerah inguinal. Jadi daerah yang sebelumnya diragukan apakah bisa dipasangkan graft atau tidak, untuk ini namun sama mereka dilakukan dan itu baik juga hasilnya. Kemudian ada pertanyaan yang belum dijawab tadi. Silakan. Langsung ditimpalin aja ya. Untuk RCT sudah ada, tapi bukan nilai tilapia, ada ikan kod yang sudah RCT, dia lebih bagus daripada allograft dari amnion membran, Mbak. Dok. Kemudian, kalau untuk, tadi apa ya? Pertanyaannya. Untuk penggunaan, kekurangan dari yang base adalah dia tidak bisa di area yang lekukan atau area yang susah dijangkau. Kalau yang derive tentu bisa lebih mudah karena bisa dalam bentuk gel ataupun fiber, dan itu bisa dipertimbangkan dalam hal penggunaan. Jadi penggunaannya bisa dipertimbangkan dari sisi itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Sudah. Dari Dr. Ali, kalau nggak salah. Yang belum apa ya? Yang Dr. Ali. Kan itu dari satu center aja tadi pertanyaannya. Oh iya, itu memang jadi limitasi di kami. Jadi tadi mungkin belum dipaparkan, memang jadi keterbatasan tersendiri sama kami karena terpusat di kelompok itu saja. Jadi memang harapannya untuk further research lebih diluaskan lagi untuk memastikan apakah memang dia berlaku ke populasi lain dan apakah memang benar-benar tidak ada side effects atau tidak, karena mereka hanya melaporkan tidak ada side effects yang terdeteksi. Jadi belum luas juga, jadi masih ada kemungkinan ada side effects yang belum tereksplorasi juga. Baik, saya tambahkan terakhir. Jadi yang base memang semuanya di Brazil, akan tetapi yang derive dikembangkan di berbagai negara, dan dari hasil in vivo semuanya positif. Begitu. Terima kasih. Baik, oke. Saya rasa sudah terjawab semua ya. Kita sekali lagi beri applause untuk kelompok 2. Yang belum dilakukan adalah pertanyaan antar kelompok nih. Jadi kita beri waktu 2 menit ya untuk memberikan pertanyaan. Tadi yang pertama adalah kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Waktu 1 menit dulu ya, 1 menit dari kelompok 2, 1 menit nanti kelompok 3 ya untuk bertanya. Silakan. Kelompok 2. Ada? Atau mungkin kelompok 3 dulu, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan Kevin. Ya boleh. Sebenarnya mungkin ini lebih ke finernya aja sih. Teman-teman di kelompok 1 udah menemukan belum sih ada systematic review ataupun meta analisis yang bandingin antara bioprosthesis dan mechanical valve selain yang teman-teman lakukan? Itu mungkin. Oke, terima kasih kelompok 2. Sudah ada pertanyaan? Kelompok 2, halo? Baik, mungkin bisa dijawab dulu ya, kelompok 1, silakan. Untuk pertanyaan Keco. Jadi saya akan mewakili kelompok 1 untuk pertanyaan dari Kevin Choa. Untuk systematic review-nya sebenarnya ada, cuma yang dari kami temukan itu dia tidak membahas spesifik untuk bagian katup jantung mitral, dan juga etiologinya sendiri bukan dikarenakan RHD itu. Jadi
itu memang hampir secara general untuk paper yang kami temukan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang menambahkan juga. Iya, jadi kalau untuk serupa sebenarnya memang ada. Ini kan kita ngomongnya katup mitral ya, Cok ya. Nah, sebenarnya kan katup itu ada banyak juga nih, katup pulmoner dan katup aortal. Mungkin yang paling banyak berikutnya itu katup aortal sih setelah mitral ini yang paling sering disebutkan. Dan untuk yang aortal itu juga ada yang mengenai RHD juga. Nah, sedangkan kalau ada juga penelitian yang ternyata membahas RHD, tapi dia malah aortal. Itu maaf itu tadi ya. Ada juga yang dia tidak membahas RHD, tetapi dia juga membahas katup mitral dan dia udah ngelakuin segala macam clinical outcome dan komparasi antara yang bioprostetik dan mechanical prostetik. Jadi sebenarnya yang untuk sysref yang benar-benar ngebandingin dalam RHD ini sejauh ini kami mencoba mencari dan belum nemu yang benar-benar sama dengan kami sih, Cok. Terima kasih. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan? Sudah nemu? Saya ada pertanyaan. Silakan, Leo. Maaf tadi. Maaf kalau mungkin pertanyaannya sudah ada di PPT karena tadi saya sinyalnya jelek banget. Ini kan bahasnya tentang rheumatic heart disease ya, dan dari latar belakangnya tadi permasalahannya karena RHD banyak. Nah, terus dibikinlah metode atau alat ini. Nah, pertanyaannya, apakah bisa diaplikasikan di selain non RHD? Karena kalau dari logika saya mungkin kerjanya kan sama-sama di situ aja, di bagian yang rusak itu. Cuman rusaknya aja beda karena RHD gitu. Terima kasih. Oke, bisa dijawab kelompok 1. Silakan. Maaf mau nanya, Leo, ini maksudnya penggunaan artificial valve-nya? Iya. Oh iya, untuk artificial valve ini sebenarnya udah dipakai di segala macam tempat. Tadi juga mungkin udah dijelasin di jawaban Keco, mungkin tadi Leo nggak dengar soal bahwa sebenarnya valve yang bisa diganti pakai artificial valve itu nggak cuma yang mitral, tapi ada juga yang aortic, kemudian yang pulmonal, seperti itu. Dan untuk implementasinya sendiri juga udah ada sih kalau misalnya mau cari bentuknya kayak penelitian atau systematic review-nya, itu juga banyak. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 3 sekarang. Mungkin sebelum ke teman-teman ada Dokter Gita yang sudah bergabung. Silahkan mungkin Dok, jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Sementara belum ada, Mas Hanif. Oke, baik. Dari kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 3? Halo, kelompok 1? Atau kelompok 2 dulu mungkin? Kelompok 2? Ini masing-masing fokus ke paper masing-masing nih. Iya nih. Baik ya, kalau enggak nanti kita switch dulu ya, berarti kelompok 2 nih. Silahkan kelompok 3 jika ada pertanyaan ke kelompok 2 atau kelompok 1 untuk kelompok 2. Iya, Pak. Siapa nih? Dari kelompok 1 dulu mungkin ya. Oh, oke. Tadi selain Keco siapa ya? Kayak Bari ya, bukan? Atau Roni? Oh, Roni kelompok 3 juga, nggak apa-apa. Oke, silakan. Oh. Ya, halo, silakan. Oh, saya dulu. Iya. Oh, tadi saya sempat lihat discussion-nya kan ada advantage sama limitation-nya. Nah, apakah di studi yang di review, apakah dibahas cara untuk mengurangi, kayak untuk menanggulangi limitation-nya? Kayak tadi misalnya yang base wound, dia kayak less comfortable atau less compatible, itu apakah ada cara untuk menanggulangi limitation tersebut, atau kayak emang kayak buat ngebedain aja kalau ini dipakai buat yang lebih nggak complicated, yang ini lebih aman gitu?
Oke. Dari kelompok Kevin, mungkin tar dulu kali ya. Tadi kan udah kelompok 1 ada pertanyaan. Belum ya? Silahkan dijawab kelompok 2. Halo, maaf tadi saya nangkapnya perbedaan untuk aplikasinya ya. Untuk yang limitasi dari kedua ini, base dan derive. Saya jawab tadi pertanyaan ini. Tadi untuk yang ketidaknyamanan. Memang kalau limitation itu di kita itu kan ada yang bilang untuk derive ya, untuk base ada comfortability aspect ya, dibanding ke bahan game kedua itu sih memang untuk hipotesis dari kami, dan untuk di literaturnya tidak ada memang yang menjelaskan bahwa memang ada statement yang menyatakan sih ada ketidaknyamanan, itu lebih ke hipotesis dari kami. Oke, baik. Dari kalau nambahin boleh nggak, Pak? Silakan. Oke, jadi dari dua ini sebenarnya bisa saling cover limitasi. Kalau misalkan yang base itu limitasinya tadi tidak bisa menjangkau celah-celah sempit. Jadi bisa dipakai yang derive itu pakai gel kolagen atau fiber. Nah, mungkin juga kalau modifikasi dari limitasi yang base ini bisa dibikin lebih lentur atau lebih kecil xenografnya sehingga bisa menjangkau sisi yang berlipat itu. Yang susah dijangkau juga mungkin bisa lebih tipiskan agar mungkin lebih nyaman gitu. Terima kasih. Baik. Dari kelompok 1 tadi belum melontarkan pertanyaan. Saya mau nanya tapi untuk yang fish scale boleh? Oh, yang kelompok 3 ya, oke nggak apa-apa. Yeah. Kelompok 2 kita sudahi. Silakan kelompok. Silakan Camelia untuk kelompok 3. Sebenarnya mau nanya, saya takutnya juga tadi sebenarnya udah jelasin tapi malah nggak terlalu nangkap. Untuk yang fish scale ini, dia itu mentah-mentah diambil dari scale-nya atau dia bakal dicampur dengan bahan lain untuk diproses lagi kayak gitu atau bagaimana ya? Makasih. Jadi sebenarnya itu diproses. Kalau studi-studinya mereka ada bandingin juga yang fresh seperti apa, yang diproses seperti apa, yang diproses lagi seperti apa. Prosesnya intinya ada, yang penting itu ada 2. Pertama deselulorisasi, sama yang kedua dekalsifikasi. Rata-rata semuanya mereka akan pakai metodenya itu. Reagennya juga sama, triton, X dan sebagainya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa jenis studi yang dilakukan. Ada yang mereka cuma bikin FSCM-nya aja, jadi cuma bikin scaffold-nya aja. Nanti urusan sel-sel korneanya regenerasi itu urusan subjeknya dan pasiennya. Kalau di sini rabbit atau rats-nya berarti. Atau dia ada yang coba seeding dulu. Jadi seedingnya ini ada 2 macam. Ada yang ambil donor kornea, jadi diambil gitu dari kadaver atau apa, terus di harvest, dicincang-cincang, terus pokoknya diolah, nanti baru di seeding ke FSCM-nya, atau mereka pakai kultur sel, jadi sel-sel yang emang udah ada, entah itu human ataupun rabbit. Nah, itu juga dua-duanya macam-macam, ada yang pokoknya kombinasi lah, ada yang begitu ditempel, ada yang cuma dilihat doang. Jadi mungkin kedepannya saya nggak tahu bakal mana yang dipakai, tapi ada satu jenis yang dia namanya biokornea, itu udah pre-market prototype, itu dia di seeding sih. Tapi nggak di seeding juga kayaknya nggak terlalu masalah, karena kita akan bergantung sama pasiennya untuk regenerasi. Baik, terima kasih Keco atas jawabannya. Ya, saya rasa semua telah mempresentasikan dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari teman-teman kalian maupun dari para juri. Lagi saya memberi applause buat kita semua, buat kelompok 1 sampai kelompok 3.
Mungkin untuk closing, bagaimana nih? Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Sandi, Dr. Nino, Dr. Ali, atau dari yang lain, Kak? Saya persilahkan. Saya dulu ya. Oke, silakan Pak. Ya, sekali lagi tadi sudah disebutkan juga di awal, apa yang dipresentasikan memang hanya sedikit sekali waktunya ya, 12 menit. Kalau masukan dari saya, memang mungkin presentasi dalam bentuk tabel-tabel itu tidak cocok ya, kurang cocok gitu untuk dipresentasikan, karena pertama siapa yang mau baca gitu, banyak sekali tabel, tulisan segala macam. Saran saya kalau membuat presentasi, tampilkan saja apa hasil penelitiannya. Ya mungkin tidak perlu dikeluarkan semua karena waktunya sangat sedikit. Mana yang paling menarik, mana yang paling signifikan atau yang paling engaging itu yang ditampilkan. Ya, kemudian bisa memicu diskusi gitu. Saya kebayang antar kelompok itu kurang mengalir diskusinya karena memang saya lihat Keco sudah provide Google Drive gitu untuk bisa dilihat ya presentasi masing-masing. Tapi kalau semuanya dalam bentuk tabel-tabel seperti ini, akhirnya apa bedanya dengan si manuskripnya gitu ya? Kalau manuskripnya memang harus ditulis dengan deskripsi, dengan tabel dan lain-lain, harus didedikasikan waktu untuk baca. Tapi kalau untuk presentasi, ya harus seinformatif mungkin, sevisual mungkin gitu ya. Jadi itulah usulan saya untuk ke depan. Tapi di luar itu, kalian sudah melakukan hal yang sangat-sangat baik ya, sudah mereview banyak sekali paper dan membuat dirangkum. Tapi jangan selesai sampai di sini ya. Sayang sekali ini sudah draft begitu, mungkin belum layak untuk menjadi disubmit dalam satu jurnal, tapi ini sudah draft, sudah setengah jalan gitu. Kita effort sedikit lagi untuk menuntaskan draft ini bersama-sama dengan dosen fisika kedokteran, dan juga nanti akan diambil senior author-nya adalah yang sesuai expert di bidangnya ya Pak Nadif ya, untuk bisa membantu penulisan dari paper ini, dan kita bisa submit ke, insya Allah Q1 bisa tembus gitu ya. Nah, kenapa enggak? Itu targetnya. Sementara itu dari saya. Silakan. Baik, terima kasih. Dari Dr. Nino atau Dr. Ali mungkin? Dari saya, secara overall, saya kira ini baik sekali karena sebagian topik-topiknya memang sudah niche ya dan spesifik, sehingga memang jadi topik yang menarik untuk dilakukan iteratif review. Jadi mungkin nanti kita akan tetap follow up untuk penyelesaiannya. Terima kasih Pak Nadif. Oke, silakan. Sama-sama Dr. Ali mungkin. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama saya pengen applause dulu nih untuk kelompok 1, 2, dan 3 karena sudah menyampaikan dengan sangat baik. Cuman ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama terkait dengan efektivitas penggunaan waktu presentasi. Karena kan di sini memang ada time constraint, semua itu hanya bisa presentasi sama 12 menit. Lalu yang kedua, sebaiknya juga diperhatikan mengenai efisiensi pembagian role dan notulensi saat sesi tanya jawab. Jadi supaya tidak ada pertanyaan yang miss begitu. Dan yang ketiga itu terkait sama pembagian slide saat presentasi. Jadi harapannya itu supaya presentan nggak berulang kali bergantian begitu. Jadi kalau satu sudah selesai, move ke presentan yang lain, nanti nggak balik ke presentan yang pertama. Itu akan lebih memudahkan bagi partisipan untuk bisa memperhatikan begitu. Terima kasih. Baik ya, saran yang cukup baik ya. Jadi ini nggak hanya untuk sekarang aja, tapi bisa diterapkan di presentasi selanjutnya. Terus kita lanjut ke Dr. Gita atau Dr. Harim. Ada yang ingin ditambahkan, Dok? Mungkin Dr. Harim dulu, sebagai yang pertama join. Di sini ada Pak Satrio juga loh. Siapa tahu. Oh iya, sorry, nggak lihat saya. Oh, Dokter ya. Baik, Pak Satrio atau Dr. Damar? Silakan. Pak Satrio dulu, mungkin. Terima kasih kesempatannya, Pak Nadif. Ya, tadi sih saya sekilas tadi sih ngikutin presentasinya dari awal, bagus-bagus. Harapannya saya sih concernnya nanti mungkin di figures, di papernya nanti kalau bisa dikuatkan. Tadi kan saya sih sendiri belum lihat draftnya, tapi harapannya dari figures yang disediakan nanti bisa sangat menarik perhatian, sehingga nanti kalau dikirim ke jurnal atau proceeding itu nanti bisa tembus dengan baik. Terus tadi
Ya sebenarnya sih dari kelas yang tahun lalu juga ya, ini sebenarnya sih tadi juga berharap dari teman-teman klinisi ini, calon klinisi nanti ini sebenarnya juga ada arah ke kebijakan pengembangan untuk dalam negerinya. Tadi saya sih belum lihat secara kuat, tapi tadi saya melihat ada potensi, misalkan tadi dengan ikan tilapia atau ikan nila. Nah ini mudah-mudahan nanti ada arah dari teman-teman di sini, bagaimana misalnya ada semacam rekomendasi untuk ke yang berwenang mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan teknologi kesehatan terkait AOP ini, ya dari paper-paper ini seperti itu. Jadi kan sudah ada cost, sudah ada metode-metode pembuatan. Nah, itu bisa nggak diarahkan lebih ke bagaimana kita bisa memberikan semacam rekomendasi ke para pemegang kepentingan untuk bisa ya mengarahkan nanti industri dalam negeri itu bisa maju seperti itu. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Satrio. Nih, selanjutnya Dr. Damar. Tadi sempat memberikan pertanyaan. Kayaknya udah nggak ada deh di sini. Oh, udah live ya? Oke, baik. Dr. Gita atau Dr. Halim mungkin? Terakhir. Sepertinya sedang away juga. Oke, dari saya deh. Atau Dr. Gita mungkin. Dr. Gita sudah. Oh, Dr. Gita. Oh ya, silakan. Iya, saya juga habis banyak kegiatan. Mohon maaf nih masih di jalan juga tadi. Tidak masalah, Dok. Jadi saya juga mohon maaf terlambat dan nggak sempat juga ikut presentasi yang kelompok 3 ya, yang tentang mata ya, apa ya, topiknya apa ya? Judulnya maaf, yang judul sisik ikan buat artificial cornea. Oh ya, kira-kira tadi ada masalah nggak ya? Ada apa ya? Isu yang belum terjawab barangkali, pertanyaan atau apa? Saya pas nggak hadir soalnya tadi. Kalau dari pertanyaan sih sepertinya belum, Dok. Kira-kira maksud saya apakah itu penelitian yang diajukan apakah sudah pada manusia atau masih in vitro atau apa ya? Saya maaf lupa deh. Penelitian-penelitian yang kalian ajukan Paling tingginya masih in vivo, Dok. Percobaan pada hewan atau pada? Iya, masih di hewan. Oke. Paling mungkin yang mungkin agak membingungkan sebenarnya karena mereka ini kan banyak visualnya, naruh-naruh gambar dan deskriptif gitu, Dok. Apalagi yang kayak slit lamp examination-nya gitu, itu mungkin yang agak PR untuk membahasnya sih. Oh iya. Tapi tujuan dari tujuan dari topik yang kamu bahas adalah untuk apa? Untuk transplantasi kornea atau apa? Ke arah mana ya? Maaf. Iya, Dok, untuk transplant. Oke. Ya, jadi ya pada dasarnya transplantasi kornea memang masih hal yang sulit ya. Secara kami para klinisi pun masih menghadapi kesulitan ya. Pertama-tama, kalaupun sebenarnya kan yang ideal adalah mengganti dengan donor kornea gitu ya. Tapi dalam banyak kasus donor kornea tidak bisa dilakukan ya. Mengenai donor kornea ini sendiri pun di Indonesia masih agak sulit. Kami masih minim ya tissue bank untuk donor kornea. Belum begitu membudaya di negara kita dan kita masih mendatangkan dari luar negeri. Nah, pada beberapa kasus yang berat juga ya, penyakit-penyakit autoimun, trauma ya, Steven Johnson syndrome. Nah, itu korneanya atau trauma kimia ya misalnya, itu donor kornea pun sering gagal gitu ya, sehingga perlu ditempuh cara-cara atau teknologi yang bisa
yang mampu untuk mereplace gitu kornea yang sakit ini ya. Jadi maaf saya juga nggak tahu bahan presentasi kalian, saya juga tidak tahu. Mungkin Keco boleh ditunjukkan kesimpulannya, mungkin Kevin aja boleh. Boleh ditampilkan? Iya. Mungkin saya akan kasih pendapat dari sisi klinisinya ya. Iya, baik. Kalau dari kesimpulannya, Dok, sebenarnya dari studi-studinya tuh lumayan. Cuma paling masalahnya adalah mereka kadang laporinnya deskriptif gitu, dan untuk yang in vivo terutama jarang ada pakai semi kuantitatif gitu, jadi ataupun yang kuantitatif, jadi agak susah buat narik kesimpulan kayak ini perbedaannya signifikan sama yang ini. Terus ini kan kesimpulannya ya, objeknya apa nih ya? Kita kan pakai ada gambar ikan, ada apa? Maaf. Ini ikannya cuma gambaran aja sih, Dok. Jadi ini kan physical derived gitu, collagen matrix. Jadi collagen matrix ya. Okay. Tapi base-nya physical. Kalau dari studi-studinya tuh dia kadang cuma pakai physical-nya aja atau ditaruh di kultur sama sel-sel gitu. Mungkin physical tuh ini sisik ikan ya? Iya. Tapi diproses gitu, dihilangin selnya sama dekalsifikasi. Oh iya baik. Ya pokoknya kita pada prinsipnya dalam terutama dalam organ kornea ya, kita pakai future-nya memang mengaplikasikan berbagai teknologi ya, cross-linking lah, terus terapi stem cell ya, kemudian collagen matrix, semua tentunya applicable, dan aplikasinya juga bisa macam-macam ya. Kalau untuk ini tindakan ini tujuannya untuk apa ya? Maksud saya untuk mengkoreksi apa gitu? Sebenarnya kalau dari studinya karena masih in vivo gimana? Mereka ada macam-macam sih. Ada yang salah satu yang mereka coba buat ngesil nambel perforasi gitu. Ada yang lainnya emang ya korneanya diambil terus diganti sama physical ini. Iya. Oke. Jadi ya memang ini aplikasinya macam-macam ya. Pokoknya untuk berbagai kelainan kornea ya, yang di negara kita juga masih cukup banyak ya, infeksi ya, seperti keratitis itu bisa menyebabkan ulkus kornea. Lalu tadi seperti kamu bilang perforasi. Nah, sementara ini kita dalam penanganan perforasi kornea, di kuliah saya juga udah sedikit saya singgung, kita pakai membran amnion ya, pakai ada yang bandingin sama membran amnion juga di sini. Ya, jadi itu salah satu pilihan adalah menggunakan membran amnion. Bahkan ada yang memakai graft periosteum ya, kemudian fasciolata ya, macam-macam. Pokoknya kita pakai yang tujuannya untuk menutup kornea itu jangan sampai perforasi. Namun kalau kayak fasciolata terus memakai periosteograft segala macam, itu kan korneanya tetap burem ya, tetap butek. Nah kalau membran amnion itu bagus, dia bisa bening gitu pos tindakannya ya. Ya namun memang kita perlu membran amnion itu juga nggak mudah ya. Kita mesti produksi itu kita juga nggak manufaktur sendiri, kita mesti ngambil yang bikin tuh Batan dulu. Kalau di Jakarta tuh kita mesti ngambil di Batan, bahkan Cipto nggak bikin, Sutomo yang bikin, kadang-kadang kita ambil di Sutomo ya untuk membran amnion. Jadi memang mungkin berbagai alternatif harus ada gitu ya. Kalau memang tidak applicable atau tidak available,
alat yang dipakai, kita bisa mencoba teknologi lainnya. Jadi nggak apa-apa, maksud saya ini kan membuka wawasan kita ya, membuka wawasan kalian ya, bahwa berbagai cara atau terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengkoreksi kondisi-kondisi klinis ya. Baik. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi supaya kalian bisa membayangkan aplikasi klinisnya dari apa yang sudah dipresentasikan ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Dok. Ini saya rasa tidak hanya bermanfaat untuk kelompok 3, tapi bermanfaat juga untuk kelompok lain sebagai insight klinis terkait dengan artificial cornea. Terima kasih sekali lagi dokter kita atas insight-nya. Dan sepertinya Dr. Harim belum bisa bergabung ya. Baik, karena waktu sudah 14.46, saya sedikit remarks dari yang tadi disampaikan adalah SEM. Jadi SEM tidak semahal itu. Mungkin kalau di Eichmann itu 10 juta, enggak ya. Di ISTH itu lantai 3, saya pernah nge-SEM itu 300.000 atau sekitar 300 ribuan ya, atau berapa ratus ribu. Di metalurgi juga sekitar 500-an sampai 700-an. Di Polri, di Blok M juga sekitar segitu. Jadi sebenarnya banyak ini ya tempat SEM di Jakarta khususnya. Jadi tidak 10 juta itu cukup kaget tadi saya. Kalau 10 juta, Medtech juga langsung buka nih Pak Sandi, Pak Satrio ya. Modalnya tapi miliar, Dr. Nino. Mau invest nggak? Itu saya shock juga dengan 10 juta itu langsung rugi tuh penelitian 1 SEM 10 juta. Nah, itu ya. Terus juga terkait dengan mechanical properties dan cell proliferation. Kenapa ini jadi menarik? Ya, terima kasih dokter Gita atas kesempatannya, atas waktunya. Terkait dengan mechanical properties dan cell proliferation ini juga kenapa saya tanyakan, karena memang kita lihat bahwa pengaruh stimulasi mekanis itu bisa profound di beberapa sel. Ini terbukti secara in vitro maupun in vivo. Itu jadi penting dan harus diperhatikan juga ya, terkait tadi sudah disebutkan kelompok 3 elastic modulus, strain, dan elongation at maximum elongation ya at break. Itu ya. Terus tadi karena Dr. Gita mention amnion, sebenarnya saya dan tim dari UNTRI maupun tim Departemen Teknik Mesin sudah mengkarakterisasi amnion. Jadi dideselarisasi amnionnya, dihilangkan semua selnya lalu dimodifikasi. Jadi ada yang native amnion saja, lalu amnion dengan modifikasi, ada beberapa variabel, dan sudah bisa sih untuk mechanical properties. Namun untuk biocompatibility masih perlu pengujian selanjutnya begitu. Dan ini tidak berhenti di sini ya, teman-teman semua sudah disebutkan tadi oleh Pak Sandi dan Dr. Nino, dan bahwa ini akan terus. Dan pengalaman tahun lalu juga sekarang lagi proses, dan insya Allah akhir tahun ini publish gitu ya, satu di Q1, satu di proceeding. Ya kita lihat nanti yang mana yang memungkinkan, tapi yang jelas apapun bentuknya, proceeding maupun papers, ini saya rasa jadi portofolio kalian tersendiri gitu ya. Jadi ya kami juga ingin memberikan edit value ke kalian, dan juga ya berupa ilmu dan juga berupa ini ya, berupa bukti apa ya istilahnya, portofolio dia bukti riset gitu ya. Baik, mungkin Pak Sandi bisa ya tutup, boleh bikin bagaimana Pak? Selesai jam 3 ya mungkin ya. Jadi saya kalau boleh ada feedback dari mahasiswa selama kuliah. Ya, silakan Pak, setelah kalian menutup sesi. Ya, baik. Pertama saya mau sampaikan selamat dulu untuk Bari. Tadi baru sidang ya Bari ya, masih rapih tuh pakai bajunya. Lulus kan? Alhamdulillah, selamat. Jadi sudah ujian sidang, habis itu ujian AOPE ya. Untuk yang lain juga semoga lancar semua sidangnya. Saya minta feedback dari kalian, silahkan bagaimana, apakah ada masukan, feedback positif, negatif juga boleh, apa yang bisa kami perbaiki lagi untuk AOPE ke depan. Silahkan, siapa yang mau berbicara? Saya boleh nih Pak? Boleh, silakan. Pertama, saya mau apresiasi untuk semua tim modul AOPE.
Menurut saya ini modul paling menyenangkan selama kuliah di kedokteran. Alhamdulillah. Oke. Kenapa menyenangkan, Leo? Karena mungkin pressure-nya nggak terlalu besar, Pak. Mungkin nggak ada sumatifnya juga, Pak. Ini kami di sini ketawa-ketawa, tapi kalian nggak tahu nilai yang kita kasih berapa kan? Oh iya bener. Nggak, tenang aja. Insya Allah kalian sudah Iya. memberikan yang terbaik. Silakan Leo, gimana? Mungkin ya itu untuk untuk merangkum semuanya, ini modul paling menyenangkan dan paling enjoy bagi saya. Untuk rangkumannya itu saja, Pak, biar cepat yang lain juga mau ngomong. Terus untuk masukan paling untuk bikin reviewnya mungkin bisa diinisiasi deadline lebih awal lagi, Pak, biar kita lebih terpacu gitu, Pak. Kayak baru pertama terus suruh di deadline-in sekian hari langsung ini gitu, Pak. Oke, Terima dalam kasih. waktu seminggu kurang sekali mungkin ya Leo ya untuk menyiapkan ini. Thank you Leo masukannya. Silakan bagi yang ada masukan atau saran atau feedback apapun. Ya Leo? Pak, Ya silakan Keco. mungkin feedback juga nambahin dari Leo dulu. Untuk papernya, mungkin kalau yang teman-teman lain kan ada aplikasi, udah ada trialnya gitu ya di human. Tapi mungkin kalau yang kayak kelompok saya lebih teknikal mungkin ya. Mungkin nanti nggak tahu sih, karena ini juga ada kolaborasi sama dokter-dokter di klinik, mungkin perlu dikasih apa ya, guidance gitu, jangan yang terlalu teknis. Karena bingung juga sebenarnya kalau yang terlalu teknis. Apalagi mungkin kayak artificial cornea kan belum banyak juga di Indonesia, jadi mungkin kaminya bingung. Itu untuk feedbacknya. Untuk apa sih namanya ya? Ya saya mau terima kasih aja buat modul ini. Mungkin ngulang lagi kalau dulu apa yang ingin saya dapatkan itu, kenapa saya ikut modul ini, karena saya rasa materi-materinya, hal-hal yang bisa didapat di sini tuh nggak bisa didapat di YouTube. Nggak kayak mungkin kalau materi Fisket yang lainnya kayak MTSP itu bisa saya cari di YouTube, kalau AI bisa saya cari di YouTube. Kalau ini mungkin saya nggak akan dapatkan materi sebanyak ini di YouTube, jadi mungkin itu sih, terima kasih aja untuk semua rangkaiannya. Terima kasih juga Keco. Keco udah ambil Open Innovation, itu lebih dari MTSP sebenarnya. Lebih komplit lagi. Mantap Keco, sudah mengikuti banyak sekali kegiatan dari Fisket dan Medtech. Terima kasih atas asupannya juga. Silakan dari yang lain. Kelompok satu belum tuh, Pak. Iya, kelompok satu nih paling pendiam. Ayo. Makasih aja ya Pak. Kenapa? Mungkin saya mewakili mengucapkan terima kasih aja. Soalnya modulnya emang beneran seru banget sih Pak. Saya juga sepanjang kuliah di kedokteran, sepanjang yang sarjana ya, modul-modulnya tuh bikin pusing dan terutama tertekan sama ujian sih. Nah kalau di modul ini tuh senangnya adalah karena dia sistematis. Jadi kami diajarkan kembali teori-teori dasar, bagaimana sistem organnya, atau bahkan mungkin biomaterials apa, baru ke aplikasinya dan segalanya. Terus abis selesai kelas juga udah nggak ada tugas-tugas amat, walaupun sebenarnya bisa nyicil bikin paper sih, cuman ya karena di deadline-nya mungkin karena diingetinnya itu baru seminggu terakhir ya Pak, jadi baru tertekannya di seminggu terakhir. Terus saya mau saran Pak, karena nggak semuanya di sini pernah bikin review paper, mungkin boleh ditambahin kali apa-apa aja sih yang harus ditulis di review paper biar antar kelompok itu sama bagusnya gitu. Jadi kalau Keco kan nggak ada Keco. Ya, terima kasih Pak Dok. Ya, sama-sama Camelia, terima kasih juga. Jadi saya juga agak khawatir nih kelompoknya Keco, apakah Keco terlalu dominan nggak nih? Ada nilai dominannya nanti Keco. Dalam satu hal Keco bagus, banyak pengalaman, tapi jangan sampai kemudian yang lain pada ngekor di belakang Keco saja gitu ya. Semoga semuanya juga terbagi experience dan dan materi-materinya.
Betul sekali, saya rasa juga dalam waktu seminggu itu mungkin sangat-sangat kurang, dan apa yang kalian presentasikan ini memang baru permulaan gitu ya. Dan kenapa seminggu di akhir? Karena dalam 3 minggu itu kami berikan segala macam artificial organ dengan sequence seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, dari basic science-nya, lalu state of the art, jurnal dari publikasi ilmiah gitu, dan baru siangnya ketemu dengan klinisi. Memang akhirnya mungkin kalau seperti yang tadi disarankan, mungkin tidak bisa semuanya kami berikan mungkin. Jadi di awal tuh kita beri overview dulu semua, sehingga kalian terbayang kira-kira mau yang mana. Mungkin di minggu berikutnya tuh bisa lebih spesifik, tapi kalian dari awal tuh sudah mulai ada gambaran, oh ke arah mana ini artificial organ yang saya mau ambil sebagai review. Mungkin itu kita bisa bicarakan lagi, Pak Nadif. Pak Dr. Nino udah sebentar lagi pamit sekolah, tapi tetap membantu AOPE saya yakin. Untuk apa namanya, ya materi bagaimana membuat review paper memang ada juga di akhir, tapi rasanya terlambat gitu ya, udah tinggal hamin berapa untuk presentasi. Ini masukan yang sangat baik, terima kasih. Nanti kami akan siapkan untuk AOP berikutnya. Oh ya, nanti tolong masing-masing dari kalian mengisi feedback ya, yang di emas. Ya. Pak Nadif nanti akan membuka feedback di emas, tolong kalian isi, ini menjadi syarat untuk nilainya keluar. Kalau tidak memberi feedback, nilainya tidak keluar. Pak Nadif dari saya cukup, silakan dari yang lain jika ada. Oke, sudah jam 3 ya Pak. Submission-nya udah ya? Submission-nya udah Pak Nadif ya tadi ya? Udah. Presentasi udah, terus papernya juga. Papernya nanti ya, saya buka ya di emas ya. Oke. Dari hasil presentasi ini kan bisa mendapatkan masukan-masukan untuk memperbaiki ya, siapa tahu ada apa namanya tambahan atau koreksi atau apapun bisa diperbaiki lalu kemudian disubmit ke emas. Nanti kita kasih waktu 1 minggu ya untuk memperbaiki papernya. Nanti submission-nya saya buat deadline 1 minggu dari sekarang gitu ya. Oke. Pak Sandi, silahkan Pak, ditutup Pak. Mungkin ya. Oke. Terima kasih banyak. Kalian sudah memilih dan menjalani modul AOP dengan sangat baik, dengan sangat aktif, proaktif, dan semangat, gitu ya. Menghasilkan presentasi juga yang bagus sekali dan menarik. Terima kasih untuk seluruh pengajar, baik dari Departemen Kedokteran maupun dari klinisi, dan Dr. Harim, tadi Dr. Gita, dan yang lainnya tidak bisa hadir pada siang hari ini. Ini direkam. Nanti akan jadi kenang-kenangan kalian dan juga untuk diperlihatkan ke dosen-dosen yang tidak dapat hadir gitu ya. Terima kasih banyak semuanya atas kelancaran modul ini. Semoga kita bisa tetap berkolaborasi ya. Saya titip lanjutkan review paper ini, tanggung sekali gitu, sudah setengah jalan. Mari kita berkolaborasi untuk mempublikasikan review paper ini. Terima kasih. Ya, saya tutup ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat Terima sore. kasih. Great job semuanya. Maaf jika ada salah-salah. Semoga bermanfaat ilmunya. Tetap sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, izin live, Sandi. Silakan, Dr. Harim. Terima kasih sudah bergabung. Silakan.